Jadi di sini maksudnya $1 of saving, satu mata uang buat tabungan, itu bisa digunakan untuk membiayai investasi. Investasi ini adalah domestic capital dan pembelian untuk foreign asset. Jadi satunya itu kapital, satunya foreign asset. Ingat di sini NCO-nya itu lebih ke aset. Kalau I-nya dia lebih ke yang buat kapital. Nah ini kayak overview doang dari yang chapter yang kemarin 31. Jadi kalau NCO-nya lebih dari 0 berarti dia itu ada dana domestik yang dipakai untuk membeli foreign asset. Jadi poinnya adalah domestik itu dipakai untuk membeli foreign asset. Nah, jadi di sini berarti NCO-nya dia bakal positif. Sebaliknya kalau misal ada dana dari luar negeri yang masuk, LN masuk untuk membeli domestic asset, maka itu namanya dia NCO-nya negatif. Jadi jangan kebalik ya. Kalau NCO negatif itu berarti dana dari luar negeri itu masuk untuk membeli domestic asset. Nah, terus ini ada masing-masing relationship-nya with real interest rate. Jadi ini R di sini, R kecil simbolnya. Real interest rate ini adalah poin yang paling menentukan dari ketiga faktor ini. SI, NCO ini yang paling menentukan itu R-nya. Nah, hubungannya gimana masing-masing? Kalau S, yaitu nanti berhubungan positif dengan R. Jadi korelasinya positif. Jadi kalau misal interest rate-nya meningkat, lebih tinggi, maka masyarakat lebih tertarik untuk menabung. Ini kayak udah di sebelum LPS. Nah, kalau I, dia itu berhubungannya negatif, kebalikannya dari saving. Nah, kalau R naik, berarti cost of borrowing-nya lebih tinggi. Ini biaya untuk meminjamnya lebih tinggi kan. Kalau dia bunganya naik, ya dia lebih rugi gitu, bunganya. Nah, berarti kalau cost of borrowing-nya tinggi, berarti I-nya akan turun. Jadi dia hubungannya negatif. Nah, ini yang kalian belum belajar, ini NCO. NCO ini hubungannya sama kayak I. Dia hubungannya negatif dengan R. Jadi kalau misal R-nya naik, maka aset domestik itu lebih menarik relatif terhadap aset asing. Jadi kalian logikanya di sini gampangannya NCO ini anggap aja saham ya. Jadi kalau saham, kalau bunganya lebih tinggi, maka kalian lebih tertarik buat invest kan. Makanya itu dia di sini dia lebih menarik asetnya kalau misal R-nya itu lebih tinggi. Nah, jadinya orang asing itu lebih tertarik untuk membeli aset yang ada di domestik. Dan berarti kalau orang asing membeli aset di domestik, maka NCO-nya lebih kurang dari 0 kan. Berarti dia NCO-nya turun. Dan sebaliknya. Nah, terus apa nih? Sebenarnya ini gue belum nyiapin kayak ini PPT yang lalu itu belum gue edit. Jadi kalau misalnya ada yang salah, bisa ngomong. Tapi harusnya benar sih. Nah, pada yang tadi basicnya, yang sekarang itu market diagram for renewable funds. Jadi ini bentuk pasarnya. Nah, nanti kalian UTS-nya, UTS lagi. UAS-nya itu bakal ngomongin soal grafik-grafik doang. Jadi nanti bakal ada 3 grafik. Yang pertama grafik renewable funds market, yang kedua itu grafik NCO, dan yang ketiga nanti ada grafik foreign exchange. Jadi ada. Jadi nanti kalian bakal ngubungin, nanti kalian bakal ngubungin 3 kurva ini. Jadi hubungannya apa sih? Kalau misal grafik yang renewable funds market dihubungin sama foreign exchange market. Kita bakal bahas dulu yang renewable funds market ya. Jadi di sini tadi real interest rate-nya itu yang paling menentukan kan di sini. Karena dia ada di sumbu-nya. Nah, di sini supply-nya, supply dari renewable funds itu adalah national saving. Ini kalian masih ingat di UTS. Masih tetap sama. Jadi supply dari LF ini adalah national saving. Nah, demand-nya itu adalah domestic investment atau I ditambah net capital outflow. Jadi I plus NCO itu ada di demand-nya. Kalau di sebelumnya UTS itu di close economy itu demand-nya cuma ada yang investment. Nah, kalau di open
Ini sekarang kita bahas open, itu ada tambahan NCO. Ini demand dan supply. Ini harus kalian pahami, karena ntar kita harus tahu kalau misalkan ada national savingnya ternyata meningkat. Berarti kalau meningkat dia bergeser ke kanan kan? Kalau meningkat kayak gitu. Jadi national saving karena dia ngaruh ke supply, dia bakal bergeser ke kanan supply. Nah, ini buat vulnerable funds market. Terus ini buat NCO-nya. Nah, NCO di sini aslinya grafik NCO ini adalah perpisahan. Jadi ini demand di sini, ini kan demand-nya adalah I plus NCO. Nah, NCO-nya di sini kita pisah. Jadi bentuknya dia lebih inelastis anggapannya. Jadi ini NCO doang. Terus kalau ditambah I investment, dia bakal jadi lebih elastis kayak gini. Oke. Jadi ini logikanya ya udah, kalau R-nya turun, maka NCO-nya akan bergerak moving along the curve menjadi meningkat NCO-nya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kalau government budget deficit. Jadi kalau misalkan ada defisit anggaran kan berarti pengeluarannya, G-nya itu lebih besar dari penerimaannya kan. Yang berarti di sini bakal berujung pada, maksudnya itu G-nya, itu public saving-nya bakal menurun. Nah, kalau public saving kan bagian dari national saving. Berarti national saving-nya juga ikut menurun. Nah, saving di sini, dia masuk ke supply. Jadi kalau dia saving-nya menurun, maka supply-nya bergeser ke kiri. Kalau supply-nya bergeser ke kiri, R-nya naik. Habis itu, di sini bakal ngaruh ke diagram yang NCO-nya. Jadi kalau R naik, maka dia bakal moving along the curve menjadi turun. Jadi ini NCO-nya turun. Simpelnya kayak gitu, R naik, NCO turun. Tapi ini ada semacam channelingnya. Jadi kalau R naik, maka aset di domestik itu lebih menarik kan relatif terhadap foreign aset. Jadi peningkatan orang asing yang membeli aset domestik. Berarti NCO-nya bakal turun. Nah, nanti mungkin di ujian bisa jawabnya yang lebih lengkap kayak gitu. Jadi bukan cuma R naik, terus NCO-nya turun. Tapi ada penjelasan semacam channeling gitu. Nah, jadi ini masih gampang. Ini kita bakal bahas kedua yang lebih agak ribet. Ini market for foreign currency exchange. Nah, konsepnya adalah, ini kita bakal bahas dulu NX sama dengan NCO. Ini kayak identity-nya dari yang lama-lama, yang sebelum OTS. Dimana kalau NX itu dia adalah untuk membeli barang ekspor Indonesia. Jadi foreigner itu butuh rupiah untuk membeli barang ekspor Indonesia. Jadi di sini arusnya adalah arus barang. Dan kalau NCO itu adalah dia masuk ke supply of rupiah. Jadi bentuk grafiknya nanti kayak gini. S-nya itu adalah NCO. D-nya adalah NX. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Ini juga kalian harus ingat-ingat buat grafik-grafik lainnya. S-nya itu apa, D-nya itu apa, biar ntar bisa lebih gampang buat ngertiinnya. Nah, kenapa sih ini supply-nya di sini dia bentuknya inelastis sempurna, dan kenapa demand-nya di sini dia downward sloping? Kita bahas dulu ya. Si E ini apa? E ini udah dibahas di sebelumnya, yang intinya dia adalah nilai tukar yang berbandingan itu menggunakan daya beli. Jadi kuncinya adalah daya beli. Jadi kalau kalian bingung E itu apa, E itu real exchange rate. Kalian mungkin lebih lumrahnya, lebih tahunya itu nominal exchange rate ya, yang buat mata uang, buat nilai mata uang. Kalau nominal exchange rate. Nah, di sini kita bahasnya itu real. Jadi bukan nominalnya, tapi lebih ke daya belinya. Jadi beda ya, agak berkebalikan gitu. Nah, di sini dia
demand-nya itu downward sloping karena kalau misal E-nya naik, real exchange-nya naik, maka di sini barang Indonesia itu lebih mahal relatif terhadap barang asing. Jadi kuncinya adalah barang Indonesia itu harganya lebih mahal. Karena bla 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 ini, yang nantinya kalau barang lebih mahal, maka permintaan barang domestik pasti akan berkurang kan. Ini kayak demand supply biasa. Demand supply biasa. Jadi kenapa bisa kayak gini? Intinya kalau misal daya beli naik, maka anggapannya adalah harga-harga di lingkungannya itu bakal lebih mahal dari yang seharusnya karena pasar mengikuti dari demand-nya kan. Nah, makanya di sini barang Indonesia itu lebih mahal. Jadi kalau daya beli masyarakat naik, maka harga barangnya juga akan lebih naik juga, lebih mahal. Karena itu permintaan barang domestik itu akan berkurang. Jadi bentuknya di sini E dan permintaan dolar itu bakal downward sloping. Nah, si supply-nya, supply curve itu vertikal karena kalau misal E-nya naik, daya belinya naik, real exchange-nya naik di sini, maka Rp1 kita itu dapat membeli lebih banyak aset asing. Maksudnya kayak gini. Tapi hal ini itu nggak bisa memengaruhi rate of return dari foreign asset. Jadi di sini dia nggak memengaruhi saving atau investment. Jadi di sini real exchange itu nggak memengaruhi NCO. Kalau recall lagi dari bab sebelumnya, yang memengaruhi NCO itu cuma ada 4 kalau nggak salah. 4. Ini ada di PPT sebelumnya. Kalau nggak salah R domestik, terus R luar negeri, terus apa lagi government policy sih ya. Dulu ketiganya apa ya? Pendapatan atau apa gitu. Jadi di sini tuh dia nggak memengaruhi NCO. Nah, karena tidak memengaruhi NCO, tidak dipengaruhi oleh R, maka supply-nya berbentuk vertikal. Jadi yang bisa memengaruhi NCO itu adalah cuma NCO-nya itu sendiri, si NCO-nya itu sendiri, dan si R-nya ini doang. R-nya doang. Oh ya, R-nya doang. Jadi E-nya ini nggak memengaruhi. Jadi R, government ini, sama si NCO-nya doang, itu yang memengaruhi NCO. E-nya itu nggak berpengaruh, karena itu dia bentuknya vertikal. Itu penting nggak penting. Nah, ini yang bisa masuk UAS. Jadi misalkan ada pertanyaan nih, kalau misal ada government budget deficit, pemerintah menerapkan government budget deficit, apa yang terjadi dengan net export? Misalkan gitu. Nah, ini panjang hubungannya sampai sini, NX-nya turun, Pak. Ya, kalau defisit anggaran dia NX-nya turun. Tapi di sini dia bakal melalui 3 kurva yang cukup bisa dibilang ribet kalau misal awal. Nah, jadi di sini kalau misal yang tadi, kalau misal defisit anggaran, saving-nya turun kan. Kalau saving turun, supply-nya bakal bergeser ke kiri. Sekarang jadi di S2. Nah, berarti R-nya akan meningkat. Nah, R meningkat di sini dia bakal mengaruh ke diagram yang NCO. Jadi diagram NCO-nya bakal dia berkurang. Karena R yang meningkat di sini dan naik, maka NCO-nya turun kan. Nah, ini yang tadi, persis kayak yang tadi. Kayak yang slide sebelumnya. Nah, terus hubungannya NCO, ini kita bisa hubungin dia grafik NCO ini ke grafik foreign currency exchange market yang tadi. Nah, NCO-nya kan turun kan? Karena NCO-nya turun, maka nanti supply of domestic currency itu akan bergeser ke kiri. Jadi supply yang bergeser. Kenapa? Karena supply tadi itu dia dipengaruhi oleh NCO. Jadi kalau lihat grafik yang tadi, supply-nya kan dipengaruhi oleh NCO kan? Nah, yang bisa memengaruhi pergeseran dari NCO, pergeseran dari supply, itu adalah si NCO-nya doang. Nah, jadi makanya di sini supply-nya akan bergeser ke kiri. Kalau supply bergeser ke kiri, E-nya itu akan meningkat. Jadi ini real exchange-nya akan meningkat. Dan berarti ini di sini dia namanya appreciate. Dia menguat. Dan ini kalau simpelnya, kalau E naik, maka ya udah ini kita bisa bilang ekspornya turun. Tapi kenapa? Nah, channel-nya itu kalau E-nya meningkat, yang berarti daya beli masyarakat meningkat kan.
Nah, kalau daya beli masyarakat meningkat, maka harga barang domestik itu relatif lebih mahal daripada barang foreign. Karena itu quantity of rupiah yang diminta di market for foreign currency exchange itu bakal menurun. Jadi quantity of dolarnya itu bakal menurun. Nah, karena quantity of rupiah yang diminta itu menurun, maka ini bisa dibilang kalau ekspor kita turun. Karena permintaan akan ekspor itu turun di luar negeri. Karena ekspor turun, ya udah berarti NX bakal turun juga kan. Jadi intinya di sini kebijakan baju defisit itu mengakibatkan trade defisitnya meningkat. Jadi ini asumsinya itu NX-nya itu pas awal itu sama dengan 0. Dan nanti jawabnya waktu di was kayak gitu. Yang mananya Kak? Sini. Kak, maaf Kak, ada yang masih di waiting room. Ini barusan gue accept. Thank you. Hey, thank you. Yeah. Oke, mulai lanjut dulu ya. Ini buat selanjutnya itu apa ya? Ini ada notes-nya. Jadi kalau simple ya, LF market itu dia menentukan si R-nya di London Funds. R nanti itu dia bakal menentukan NCO, dan nanti NCO-nya akan menentukan si E di pasar foreign exchange. Jadi channelnya kayak gini ya, kalau kalian mau lebih singkatnya. Jadi yang perlu diperhatiin cuma ini, defisit anggaran bakal menyebabkan R-nya meningkat di London Funds Market. R meningkat itu bakal menyebabkan NCO-nya turun di NCO diagram. Habis itu NCO-nya turun itu bakal menyebabkan E-nya itu meningkat di pasar foreign currency. Ini. Nah, terus ini bagian-bagian selanjutnya itu kita bakal bahas sama 3 kurva itu tadi, tapi ini kita bakal bahas government policies yang lainnya. Jadi yang tadi kan bagi defisit kan. Nah, sekarang kita bakal bahas investment incentive sama trade policies. Nah, ini buat investment incentive dulu. Jadi di sini investment incentive itu dia bakal, maksudnya itu dia bakal memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan investasi kan. Katanya kayak gitu. Karena itu si investasi ini akan meningkat. Kayak gitu ya. Ya gini. Nah, investasi meningkat. Investasi kan ada di bagiannya demand. Jadi demand ini, recall lagi, kalau demand ini adalah I plus NCO. Jadi kalau misal I-nya itu naik, maka demand-nya akan bergeser ke kanan. Nah, karena demand-nya bergeser ke kanan, R-nya akan naik. Nah, R naik ini, dia bakal menyebabkan si NCO-nya turun di diagram yang NCO ini. Singkatnya kayak gini kan. Nah, ini karena ini sama lagi, aset di domestik itu akan lebih menarik kan kalau R-nya meningkat. Jadi orang asing bakal beli aset domestik, berarti nanti NCO-nya akan turun. Nah, ini hubungannya terhadap foreign currency exchange market itu hampir sama kayak yang tadi. Jadi kalau NCO-nya turun, maka supply-nya itu akan bergeser ke kiri kan. Jadi supply-nya bergeser ke kiri, karena dia ngaruhnya ke NCO. Habis itu E-nya akan meningkat atau apresiasi, yang kemudian nanti menyebabkan permintaan dolarnya itu akan menurun. Kalau permintaan dolar turun, maka NX-nya akan turun. Jadi di sini intinya adalah kebijakan investment incentive itu akan mengakibatkan trade deficit-nya meningkat. Nah, ini kalau kalian lihat lagi, grafiknya itu punya kebijakan ini, investment incentive itu punya efek yang sama kayak budget defisit tadi. Jadi R-nya naik,
terus supply-nya berkurang, E-nya naik kan. Ini bisa dilihat ini. Terus kita back lagi. Baik. Nah, sama kan. R-nya naik, supply-nya turun, E-nya itu naik. Persis sama. Yang beda adalah dia di bagian pasar vulnerable funds-nya. Nah, kalau government deficit, budget deficit di sini, dia S-nya itu akan turun. Supply-nya akan turun. Nah, kalau investment incentive, dia demand-nya yang naik. Tapi dia punya similar effect terhadap bagian-bagian lainnya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini, kalau budget deficit, budget deficit, dia bakal mengurangi investment. Karena kalau budget deficit di sini, dia berarti mengurangi, dia mengurangi savingnya kan di sini. Budget deficit tadi kan savingnya berkurang. Kalau S-nya turun, bank itu bakal melihat R-nya naik. Bakal menyebabkan bank itu meningkatkan real interest rate-nya. Kalau R-nya naik, maka investasi itu bakal turun. Jadi di sini, kalau misal dia pakai budget deficit, maka dia akan menyebabkan investasinya akan turun. Dan berarti nanti ujung-ujungnya dia bakal menurunkan productivity growth and living standards. Nah, tapi kalau kita pakai investment tax incentive, itu bakal meningkatkan investasinya. Meskipun nanti kalau investasinya ditingkatkan, berarti demand-nya naik kan. Kalau demand-nya naik, dia balik lagi, R-nya naik. Kalau R-nya naik, berarti nanti I-nya bakal turun gitu. Tapi ini anggapannya tax investment incentive itu bakal meningkatkan investasi lebih banyak, at least, daripada budget deficit yang dia pure menurunkan investasi. Jadi bedanya kayak gitu ya. Ini ada soal yang keluar kayak gini. Bedanya budget deficit sama investment incentive. Jadi kalau mau misal dibandingin budget deficit sama investment incentive itu pengaruhnya sama terhadap indikator ekonomi lainnya, tapi dia lebih baik pakai investment incentive daripada pakai budget deficit. Ya. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung. Gue next dulu ya. Ini transposis ya. Jadi intinya di sini ada beberapa kebijakan trade perdagangan yang dia berpengaruh langsung terhadap kuantitas barang dan jasa yang diimpor maupun yang diekspor. Di sini ada 3. Yang pertama tarif. Tarif ini dia pengenaan pajak pada impor. Jadi tujuannya adalah dia mau meningkatkan harga dari impor ini sehingga dia bisa melindungi melindungi produsen dalam negeri. Karena harga dari impor tinggi, berarti nanti demand dari impor itu akan menurun relatif terhadap industri yang bergerak di domestik. Terus ada impor kuota. Ini di sini pembatasan kuantitas. Di sini kalau tarif itu pajak, kalau ini kuantitasnya. Jadi pajak ini bakal ngaruh ke harga dari impor. Ini nanti bakal berpengaruh terhadap kuantitinya. Terus yang ketiga ada voluntary export restriction. Ini intinya hampir sama kayak impor kuota, tapi dia bedanya adalah dia pakai penekanan juga. Jadi ini regulasi yang langsung ke kuantitas, tapi ini kayak contohnya apa ya? Nggak lupa ini. Voluntary export restriction. Ini agak sama dengan impor kuota. Nah, ini tujuannya batasi impor. Yang pertama untuk menyelamatkan industri dalam negeri kesulitan bersaing. Yang kedua untuk mengurangi trade deficit. Nah, pengaruhnya apa untuk trade policy ini terhadap 3 pasar ini? Contohnya nih, kalau misal pakai import kuota.
Jadi ini LF di pasar London Funds Market. Ini dia nggak dipengaruhi. Jadi import quota dia nggak mempengaruhi si London Funds Market. Karena yang pertama, supply dari LF di sini, ini adalah dia adalah national saving. Yang berarti dia cuma dipengaruhi oleh Y, C, dan G. Jadi nggak ada NX di sini kan, nggak ada M, nggak ada import di sini. Jadi supply ya udah nggak dipengaruhi oleh si import quota. Jadi dia nggak mempengaruhi si saving. Nah, buat demand-nya, itu demand-nya ini adalah I plus NCO kan. Nah, kedua hal ini itu adalah nggak ada pengaruhnya oleh import quota. Karena investment plus NCO di sini itu beda arus sama arus import yang dia itu arus barang. Jadi investment plus NCO ini arus lebih ke jasa dan arus uang. Jadi bedanya gitu. Karena itu dia di sini demand-nya juga nggak berpengaruh. Nah, di NCO diagram ini juga sama. Jadi NCO-nya dia nggak berpengaruh buat NCO. Biasanya kayak gini. Nah, yang terakhir itu buat foreign currency exchange market. Nah, import quota itu bakal mempengaruhi si demand-nya. Karena demand di sini, kalau kalian ingat, supply-nya kan dia sama dengan NCO kan. Di sini. Nah, demand-nya itu adalah NX-nya. Nah, kalau misal dia ada import quota, yang berarti nanti kuantitas importnya bakal dibatasi kan. Berarti maksudnya importnya bakal turun. Kalau import turun berarti NX-nya naik. Kalau NX naik berarti demand curve itu bakal bergeser ke kanan. Jadi ini jangan kebalik ya. Jadi yang mengaruhi itu dia itu NX. Jadi import turun bukan berarti demand-nya turun, tapi karena import turun itu NX-nya bakal meningkat kan. Yang berarti nanti demand-nya itu bakal meningkat. Demand-nya bergeser ke kanan, bukan ke kiri ya. Ini banyak yang salah di sini kadang-kadang. Nah, yang berarti nanti dia bakal jadi excess demand, berarti dia bakal meningkatkan E-nya naik, apresiasi, yang berarti barang domestik lebih mahal dari barang luar, terus ekspornya turun. Nah, ekspor turun, NX-nya turun. Nah, di sini yang masalah. Yang berarti di sini awalnya NX naik karena ada import quota. Tapi ujung-ujungnya karena di pasar foreign currency exchange market itu meningkatkan real exchange rate, E-nya naik, yang berarti nanti ujung-ujungnya NX-nya bakal turun. Jadi kebijakan ini yang awalnya mau menurunkan impor, tapi ujungnya tetap aja NX-nya bakal sama kayak sebelumnya. Ini ada asumsinya ya, tapi penurunan impornya di sini dia sama dengan penurunan ekspor. Jadi implikasinya apa? Jadi import quota ini kan intinya dia nggak mempengaruhi ketiga pasar ini. Nah, jadi di sini dia cuma mengaruhi si E doang, si real exchange rate. Jadi kalau dia tadi E-nya bakal, kalau misalnya import quota, E-nya bakal meningkat. Jadi ya ujungnya cuma di sini doang. Lainnya itu tetap. Ini quantity of dollars-nya tetap. Dia cuma ngaruh ke E. Jadi yang mempengaruhi ke variabel makroekonomi lainnya yang ada di situ. Kayak misal R, saving, investment, NCO, sama NX. Nah terus pertanyaannya, apakah si import quota ini bisa menyelamatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan? Nah ini contohnya kalau misal ada import beras dari Vietnam. Nah di sini dia ada dua pengaruh. Yang pertama kebijakan importnya, import quotanya itu akan mengurangi impor beras kan dari Vietnam. Jadi kuantitinya itu berkurang impor beras ini. Yang berarti nanti harga dari impor beras di Vietnam itu akan kuantiti turun kan. Ya berarti nanti konsumen Indonesia itu akan membeli beras dari Indonesia. Jadi dia nggak beli lagi beras dari Vietnam. Nah, yang berarti industri beras di Indonesia atau domestik itu kan memproduksi lebih banyak beras. Berarti nanti dia bakal meng-hire lebih banyak pekerja. Jadi import quota itu ujungnya dia emang benar menyelamatkan industri beras di Indonesia. Tapi di saat yang sama, import quota ini menyebabkan E-nya itu naik.
Kalau ini naik, daya beli masyarakat naik kan. Yang berarti nanti ujung-ujungnya itu ekspornya itu akan berkurang. Jadi kayak di grafik sebelumnya, itu menyebabkan ekspor Indonesia akan berkurang. Nah, yang berarti nanti perusahaan ekspor Indonesia itu akan memperhatikan pekerja. Jadi kesimpulannya, import quota dan kebijakan-kebijakan trade lainnya itu bakal menyebabkan import quota bakal menyelamatkan jobs atau lapangan pekerjaan untuk industri yang di dalam negeri, khususnya untuk yang industri yang sama yang bergerak untuk di domestik. Tapi dia bakal menghancurkan si pekerjaan yang dia tujuannya itu adalah untuk ekspor. Jadi kayak ada trade off di sini untuk import quota. Nah ini kayak plus minusnya dari import quota itu. Nah, udah ini untuk import quota. Nah selanjutnya ini bukan government policies lagi, tapi ini lebih ke events. Jadi kalau government policies kan dia dipengaruhi oleh pemerintah kan. Tapi kalau ini dia terjadi dengan alami. Kayak misal political instability dan capital flight. Ini apa? Intinya political instability ini kayak misal ada kerusuhan di dalam negeri. Kayak misal lagi terjadi demo besar-besaran, atau terjadi kudeta, atau terjadi inflasi yang gede. Ini nanti ada masalah lah yang gede di dalam negeri, yang kemudian nanti investor itu akan cemas akan kepemilikan aset domestik, yang kemudian nanti si investor ini akan mengambil tindakan untuk mengamankan dananya yang dalam bentuk kapital ini dengan menjual asetnya dan membawa keluar dari negara tersebut. Jadi di sini anggapannya itu kapitalnya keluar. Nah di sini dia akhirnya ngomongnya itu adalah capital flight, kapitalnya terbang keluar gitu. Dan intinya dia adalah pengurangan dalam jumlah besar dan tiba-tiba dalam permintaan untuk aset yang berlokasi di suatu negara. Nampaknya apa ke kerja pasar ini? Nah ini agak sedikit beda. Jadi di sini foreign investor itu akan menjual kepemilikan aset domestik kan. Yang berarti di sini dia bakal ngaruh ke NCO. NCO-nya bakal meningkat. NCO-nya kan ngaruh ke demand kan. Berarti demand-nya bakal meningkat. Jadi demand-nya itu akan bergeser ke kanan. Kalau demand-nya naik, maka R-nya akan naik. Nah, ini di pasar normal funds. Kalau di pasar NCO, di sini karena R-nya naik, maka dia menyebabkan, karena di sini dia mengaruhi langsung ke NCO. Jadi ini bedanya apa? Ini bedanya itu NCO-nya yang geser. Kalau yang dari tadi kan dia moving along the curve kan. Yang sekarang dia ini geser. Geser itu apa sih? Itu bahasa Inggrisnya masih lupa. Shifting ya. Dia di sini shifting. Kenapa dia shifting? Karena events-nya itu ngaruh langsung ke NCO. Jadi dia nggak memengaruhi si R, dia nggak memengaruhi NCO melalui R, tapi dia langsung memengaruhi NCO yang kemudian menyebabkan R-nya naik. Jadi agak beda ya logikanya. Jadi yang sebelum-sebelumnya tuh misalkan R-nya ngaruh ke saving tadi kan. Saving gini. Saving tadi kan misalkan government budget deficit kan. Saving turun. R-nya bakal meningkat karena supply-nya naik kan. Nah, R meningkat ini bakal menyebabkan NCO-nya turun. Ini. Ini channelingnya adalah dari S ke R ke NCO. Jadi NCO-nya di sini dia moving along the curve karena dia dipengaruhi oleh R. Tapi kalau yang di sini kasus ini adalah dia itu langsung menyebabkan NCO-nya naik. Jadi NCO-nya naik, terus R-nya naik. Yang kemudian nanti ya kalau di NCO berarti kita nggak usah moving, tapi karena NCO-nya naik berarti udah dia bergeser aja gitu. Nah karena kurva NCO-nya bergeser ke kanan, maka di sini R-nya naik.
Jadi scenarionya adalah dua ini, bukan melalui perantara. Jadi NCO mempengaruhi R, bukan R mempengaruhi NCO. Agak beda ya. Nah, dampaknya apa? Kalau misalnya NCO-nya naik, yang dia berarti bergeser ke kanan, ini supply-nya itu bakal ikut bergeser. Jadi dia bergesernya kanan. Karena itu di sini dia supply-nya bergeser. Supply untuk yang foreign exchange market. Yang berarti lanjut udah mau bisa. Berarti nanti supply in domestic currency itu bakal bergeser kanan, yang berarti E-nya akan turun, depresiasi. Ini aja namanya. Jadi jangan sampai lupa. Ini kadang ada beberapa yang gambar, ini NCO-nya itu moving along the curve. Jadi ini gambarnya dari titik sini, terus ke sini. Jadi bukan bergeser tapi moving. Jadi di sini. Nah ini rangkumannya. Ini yang tadi kita belajar. Ya R itu bakal mengadjust supply dan demand dari foreign funds. Jadi supply-nya itu adalah dari saving, demand-nya adalah I dan NCO. Nah yang kedua itu nanti real exchange rate yang tadi itu ya bakal ini buat market for foreign currency exchange. Jadi dia bakal menyesuaikan untuk supply of dollar, supply-nya itu NCO, demand-nya adalah MX. Nah, NCO di sini dia untuk connect dari dua market ini. Jadi market of renewable funds sama market for foreign currency exchange itu nanti yang nge-connect itu adalah si NCO-nya. Yang ketiga ini apa sih ini jelek banget bisa sampai keluar. Nah, ini government policies. Jadi ada budget deficit sama investment incentive, sama ada trade policies kayak misalnya import quota yang tadi. Dan yang keempat ini ada events. Kalau misalnya ada political instability dan ada capital flight. Ini sebenarnya events itu ada kayak banyak itu macam-macamnya. Kayak misal inflasi. Nanti inflasi menyebabkan apa? Tapi yang di sini kalau di Mankyu dia contohnya cuma dua ini, political instability sama capital flight. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Kak mau nanya, kalau yang capital flight itu berarti domestic investment-nya berkurang atau enggak ya? Ya. Yang pasti domestic investment-nya berkurang karena kapital dalam negeri itu bakal keluar kan, bakal keluar dari negara tersebut, ditarik sama investor-investornya. Berarti kalau misalnya yang market for renewable funds itu kan kalau demand itu kan nanti domestic investment ditambah NCO kan. Terus kalau domestic investment-nya turun terus NCO-nya naik, itu nggak kayak offset gitu ya Kak? Misalnya kayak saling Bentar, gue balik dulu ya. Mana tadi? Capital flight ya. Mana tadi Ren? yang ini Kak, ya. Itu kan yang loanable funds-nya kan demand-nya shifting ke kanan. Terus dia shifting ke kanan kan tadi karena NCO-nya naik kan. Tapi domestic investment-nya kan turun. Tapi itu kenapa shifting ke kanan ya Pak? Maksudnya kan dia bisa saling offset. Domestic investment-nya turun terus NCO-nya naik. Oh, ini ngomongin soal domestic investment I-nya ya maksudnya? Iya. Oh, ya. Ini agak beda gitu. Capital flight ini dia ngaruh ke untuk bukan kapital yang berbentuknya itu kapital, tapi dia lebih ngomongin soal yang asetnya. Jadi ini bentuknya tuh aset. Kalau kapital tadi kan dia ngaruhnya ke I kan. Tapi kalau NCO itu dia cuma ngaruhnya buat aset. Nah, capital flight ini dia khususnya itu buat yang hal-hal yang dalam bentuknya aset. Jadi dia cuma ngaruh ke NCO doang. Jadi nggak ngaruh ke I. Oh, jadi kayak cuma asetnya doang gitu. Iya, NCO-nya doang. Oke, thank you Pak. Yep.
Oke, ada lagi. Oke, kalau enggak gue yang nanya. Nah, ini kayak biasa ya. Ini kayaknya setiap asis mau gue kasih pilihan aja. Biar lebih enak pas waktu uasnya. Nih, silakan yang mau menjawab. Terserah mau nomor berapa aja. BTW ini sambil gue absen ya, tapi nggak gue panggil. Kayak gue absennya dari partisipan aja. BTW langsung bilang aja ya, kalau misalnya mau jawab ya. Kak, mau jawab pertanyaan nomor 3 boleh gak? Oke, boleh. Kalau ya. Defisit anggaran itu ngebuat nilai tukar rupiah jadi terdepresiasi dan net exportnya turun. Iya, berarti. Oke. Kenapa bisa gitu channelnya? Susah jelasinnya, Kak. Jelasin dikit aja nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Ini benar-benar. Ini benar yang benar ya. Ya ini benar deh. Maaf Kak, boleh jawab yang nomor 4 Kak? Oh ya bentar, Emir dulu ya. Satu-satu. Oh ya udah. Nah. Dikit Emir. Kayak misal defisit anggaran naruh kemana? Saving atau investment? Terus ngaruhnya ke R-nya gimana? Ke kurva NCO-nya gimana? Habis itu ngaruhnya ke foreign exchange market-nya gimana? Ya udah, defisit anggaran ngaruh kemana? Saving atau investment? Saving nggak sih, Kak? Ya, savingnya kenapa? Karena dia lebih digunakan buat pengeluaran, buat expenditure. Jadi dipakai. Dia ngaruh ke saving. Yang tadi savingnya nanti kalau defisit anggaran, dia bakal turun atau naik? Bakal turun. Turun. Nah, saving turun berarti dia bakal ngaruh ke supply atau demand buat yang loanable funds. Loanable fund-nya supply ya, Kak? Ya, supply. Ya, supply. Ya, supply-nya geser kiri, turun. Nah, supply kiri terus ngaruh ke R kan? R-nya naik atau turun?
Supply-nya turun berarti R naik ya? Ya, ini naik. Iya. Nah, ini udah di Lonable Funds kayak gini kan. Pas Lonable Funds. Nah, ini bakal ngaruh ke diagram NCO-nya kayak gimana? NCO-nya bakal apa? Oke. Enggak, NCO-nya turun atau naik? Oh, NCO-nya turun ya? Iya, turun. Iya turun. Ya, NCO-nya turun. Nah, terus ini ngaruh ke foreign exchange market. Ini foreign exchange market. Nanti kalau NCO-nya turun, berarti supply, dia bakal ngaruh ke supply. Supply dari exchange market ini turun atau naik? Nggak naik nggak sih kak? Ya, naik. Naik. Enggak, sorry. Ini turun. Oh, Supply-nya turun ya. Ya, karena NCO-nya turun, supply-nya turun. Nah, berarti nanti E-nya, Oh iya. Hah? E-nya naik atau turun? I-nya naik ya? Ya, E-nya naik apresiasi. Terus Iya. ini ujungnya, NX-nya turun. Gini aja nih. Suara turun. Oke kak. Thank you, Kak. BTW, ini centengnya bisa lihat di slide selanjutnya aja ya. Selanjutnya, sebelumnya. Nah. Oke, tadi siapa tadi? Yang menjawab nomor 4 tadi siapa? Sorry. Saya Kak. Ya. Yang 4 itu yang D bukan Kak. Jadi kan capital flag-nya itu kan kalau ada capital flag itu ngaruhnya ke NCO. Jadi kayak apa itu demand-nya itu naik. Terus Ya. Iya kan, terus habis itu dia ngaruhnya ke apa itu namanya? Yang NCO itu, yang marketnya itu bergeser ke kanan. Terus habis itu supply-nya yang di apa itu namanya? Yang di terakhir tadi korek tadi, itu bergeser ke kanan juga. Ya. Ya, supply-nya bakal geser ke kanan. Oke. Ya, benar ya, ND. Oke, thank you. Fauzi. Panggilan lu siapa sih? Lupa atau Fauzi? Gue lupa. Kak, gue boleh jawab nomor 1 nggak? Aku nomor 2 dong, Kak. Nomor 5, Kak. Felicia dulu ya. Oke. Itu nomor 1 jawabannya A bukan, Kak? Ya, kenapa? Karena kan ada persamaan NX sama dengan NCO. Terus habis itu kalau misalnya jadi tuh kalau misalnya ekspornya itu naik sebesar 10%, jadi NCO-nya itu juga merefleksikan kenaikan dari NX itu. Ya, itu benar ya. Oke, thank you Felicia. Nah, tapi sebenarnya ini mungkin kalau misal lebih dalamnya itu bisa lihat di PPT gue. Gue juga lupa anjir penjelasan lebih lengkapnya tuh. Kayak nanti misalkan kalau ada pembelian komputer misalkan. Ini komputer kan dari impor kan. Itu bentar channelnya gimana, kenapa dia bisa ngaruh ke kenapa NCO-nya itu bakal juga ikut naik 11-10%. Karena ini kan aslinya tuh technically dia NX kan harusnya barang kan. Ini harus barang. NCO-nya itu harusnya harus uang. Jadi agak beda gitu kan. Kenapa dia bisa mengaruhi satu sama lain. Jadi ntar bisa lihat ya. Gue agak lupa juga. Agak panjang itu sih. Oke, tadi siapa lagi yang mau jawab? Gue dong, Kak, nomor 2 kalau boleh. Nomor 2, Kak, kalau boleh, Kak. Ya. Nomor 2 kayaknya sih keseimbangan suku bunga dan keseimbangan loanable funds-nya turun, Kak. Ini ya, C. Iya, C. Ya, kenapa ini? Kenapa bisa kayak gini? Soalnya kan kalau investasinya turun kan, Kak, itu kan berarti dia geser ke kiri. Itu kan berarti demand-nya, kalau demand-nya geser ke kiri, nanti dua-duanya turun berarti, Kak.
kiri. Kalau sesuai kurvanya nanti dia dua-duanya jadi turun gitu. Benar. Ya, ini kalau misal gambar kurvanya, jadi ntar ini lebih gampang. Jadi ini R kan yang tadi. Ini apa tadi? Demand supply. Nah, supply-nya kan dia itu adalah saving kan. Demand-nya dia I plus NCO. Berarti nanti kalau misal investasi itu ngaruh ke I-nya kan. Berarti kalau I-nya itu turun, berarti demand-nya akan turun. Berarti di sini nanti R-nya yang awalnya di sini, sekarang jadi di sini. Berarti R-nya turun. Ya, benar. Oke, thank you, Fajri. Oke, nomor 5. Dia mau. Kamu coba yang nomor 5. Oke, Rin. Jawabannya yang ini bukan Kak. Jujur gue lupa ini jawabannya. Kenapa ini? Soalnya kan kalau tadi suku bunga itu berbanding terbalik sama NCO. Terus kalau misalnya suku bunga real di Indonesia itu naik, di negeri Indonesia itu lebih menarik dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN. Jadi orang-orang bakalan nanam aset di Indonesia. Jadi orang Indonesia juga bakalan beli aset di Indonesia gitu. B. Ya, B. Tadi jawabannya. D ya? Ya tapi nggak apa sih. Iya kayak yang B tadi. Oh B ya benar. Oke. Jadi gue salah nyeret. Oke. Oke, thank you. Nah, jadi ini kalau misal ada suku bunga real naik, ya benar. Jadi R-nya naik. Nah, berarti di sini dia bakal terjadi peningkatan ada terjadi perubahan pada NCO-nya. Yang berarti kalau R-nya naik, itu bakal menyebabkan kayak tadi aset di Indonesia itu akan lebih menarik daripada luar negeri. Yang berarti nanti akan terjadi flow. Jadi nanti NCO-nya akan terjadi negara-negara ASEAN lain itu akan terjadi outflow. Jadi ini kayak konsep biasa sih. Jadi kalau ada kapital yang masuk ke Indonesia itu berarti ceteris paribus itu ada negara-negara ASEAN lainnya itu akan terjadi capital outflow. Jadi anggapannya itu kapital yang inflow ke Indonesia, yang masuk ke Indonesia itu berasal dari negara luar. Jadi negara luar outflow yang berarti mereka masuk ke Indonesia. Anggapannya kayak gitu. Jadi ini benar yang gitu. Oke, thank you, Rin. Oke, jadi ini soal UASnya ya. Ini soal pilihan UASnya. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi kayak mager gua masukin gitu. Tapi ini yang penting. Nah, ada satu lagi. Ini kita belum bahas, kalau misal pemerintah menerapkan kebijakan anggaran surplus. Tadi kan defisit terus kan. Nah, kalau surplus dia gimana? Ngaruhnya terhadap nilai tukar dan trade balance. Ini soal esai. Dia mau? Mau kasih 2 deh. Partisipasi. Agak ribet ya. Gue mau coba jawab Kak. Tapi kalau ada yang lain jawab sih. Iya, yang dulu ya. Kenapa Kak? Ya, yang lain dulu aja. Selain Rin.
Oke, ini gue baru kelar absen. Yang nggak masuk satu nih. Fadila ya. Fadila Arifiani, Rafael, Tara, sama Via ya. Ada yang gue sebut tapi ternyata masuk nggak? Oke, pardon ya. Oke, ada lagi yang mau jawab selain Erin? Kalau nggak ya udah. Oke, gimana Rin? Berarti kalau misalnya anggarannya surplus itu dengan pemerintahnya lebih banyak. Jadi kalau di loanable funds itu S-nya bakalan shifting ke Shifting. Oke, pengaruhnya ke S. Shiftingnya ke? pengaruhnya ke S ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena kalau anggaran surplus itu berarti tabungan pemerintah itu lebih banyak. Ya. Oke. Nah, kalau di sini kanan, Terus pengaruhnya ke real interest rate itu bakalan real interest itu bakalan turun. terus pengaruhnya ke NCO. Terus ke NCO kalau misalnya tadi kan NCO itu berbanding terbalik sama real interest, berarti quantity NCO-nya itu bakalan naik. Dia bergeser atau moving? Moving itu bakalan moving ke bawah. Dia bakalan Ke real interest bawah. berarti NCO-nya bakalan naik ya? Ya, naik. Begini. Nah, terus yang di sini ya? Terus nanti karena itu ngaruhnya ke NCO, terus supply-nya itu bakalan ke kanan. Oke, kanan. Berarti nanti Terus nanti berarti real exchange itu bakalan terdepresiasi karena turun. ya. Oke. Berarti apa nih? Nah, ini udah nilai tukarnya udah kan? Nilai tukarnya dia terdepresiasi. Jadinya depresiasi benar. Trade balance-nya gimana? Kalau trade balance-nya impornya berarti itu net ekspornya naik masih. Tunggu. Kalau misalnya dia terdepresiasi berarti harga barang itu cenderung lebih murah nggak sih di mata orang luar negeri. Jadi kayak net ekspornya bakalan naik. Ya. Ini bakal menyebabkan NX-nya bakal naik di ujungnya. Berarti bakal meningkatkan trade balance-nya. Jadi trade balance-nya naik. Oke, keren. Thank you, Rin. Bener ya? Ya, benar. Ih, kenapa gue timbul? Pertama, maaf, ini aku Fadila Arifiani aja. Dari tadi ada, cuman nama aku Dinda Arifiani. Oke. Terus, Odin. Oke, deh. Fadila, ada. Thank you. Terus, Kak, Ya. Ya, ini benar ya. Berarti R-nya turun, NCO-nya turun, supply-nya bergeser ke kanan, berarti nanti dia depresiasi. Kalau depresiasi berarti barang domestiknya lebih murah daripada foreign. Dan berarti nanti ekspornya bakal naik, berarti NX-nya naik. Berarti budgetnya, trade balance-nya bakal menyebabkan trade balance-nya meningkat. Jadi dia budget surplus maksudnya. Trade deficit menurun, sorry. Ini kenapa jawabannya trade deficit menurun? Ini trade balance-nya akan meningkat. Jadi since NX-nya sama dengan 0 initial. Oke, ada yang mau nanya lagi?
Kalau enggak, ini gua stop sharing. Terus bentar, overview tugasnya dulu. Nah, ini jadi tugasnya ini sebenarnya tugas UAS. Ini UAS tahun lalu. Jadi ini karena kelompoknya cuma 4-5 orang. Jadi ini gue bagi soal wajib dan soal pilihan. Jadi nanti 3 soal wajib, 1, 2, 3. Ini wajib dikerjain. Dan terus ini pilihannya kalian milih 2 dari 4 pertanyaan ini. Jadi kayak ya udah gitu. Karena kalian kan cuma 5 orang kan, jadi masing-masing orang cuma ngerjain 1 aja, biar fair aja. Karena gue juga tahu kalau misal ada anak yang terlalu rajin itu dia bakal mengajukan diri buat yang ngerjain 2 gitu, kan kasihan. Jadi kayak 1-1 aja. Jadi ini terserah kalian mau milih yang mana, yang penting 2 aja dari sini. Deadline-nya 7 Juni ya? 7 Juni itu benar. Sorry, tadi tanggal 21 ya? Kalau 7 Juni kayaknya itu pas Senin deh. Ini kan kita, ini 10 Juni ya? Pas Kamis. Jadi pas Jumatnya kita bahas, tanggal 11-nya itu kita bahas. Ya ntar kalian nggak ada tugas individu karena gue juga mau ngoreksi. Jadi kayak ini tugas terakhir kalian. Jadi kerjaan yang mas. Dan ini kayak ingetin lagi buat yang tugas 1 individu kemarin yang ngerasa belum ngumpulin, tolong kumpulin ya. Kemarin kalau nggak salah kurang 5 lagi gitu yang belum ngumpulin. Karena sayang itu 5%. Ini mungkin tugas kelompoknya. Ini tugas kelompoknya kan ada 2. Ya, berarti satunya itu 7,5% gitu. Oke. Lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, gue tutup dulu ya. Dan thank you semua udah datang, dan sorry kalau misal masih banyak yang kurang. Dan malam semua. Thank you, Kak. Ya.